Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Restu Andika Saputra, mahasiswa semester 5 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan PLP 1 atau pengenalan lingkungan persekolahan tingkat 1 di SMA Keluarga Widuri, Jakarta. Teman-teman, kita melanjutkan lagi bersama Putri ya, sebagai wakil kurikulum SMA Keluarga Widuri. Saya selaku perwakilan teman-teman, terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk kita wawancara mengenai kurikulum yang ada di SMA Keluarga Widuri. Nah, mungkin saya memperkenalkan diri dulu agar kita terkenal. Saya Dian Adianto dari mahasiswa program studi Pendidikan Sejarah. Mungkin Saya Putri Lasari dari Prodi Pendidikan Konseling. Saya Bima Salim dari Prodi Pendidikan Sejarah. Saya Hadir Kali dari Prodi Pendidikan Sejarah. Saya Kali Fadli Musyabana dari Program Studi Pendidikan Sejarah. Saya Muhammad Andika Saputra dari Program Studi Pendidikan Sejarah. Nah, jadi kita di sini lintas prodi. Seharusnya ada 7 orang, tetapi 1 orang tidak bisa hadir karena pindah ke PLP di luar Jakarta. Nah, mungkin kita akan masuk ke pertanyaan pertama berkaitan tentang latar belakang dulu. Nah, mungkin kita mau tahu lebih lanjut dari Putri terkait bagaimana sih latar belakang berdirinya SMA Keluarga Widuri. Latar belakang berdirinya SMA Keluarga Widuri mungkin beberapa tahun lalu ya, bahwa sekolah ini berdiri karena para pejuang wanita menginginkan bahwa putri-putri Indonesia terutama ya itu bisa maju, bisa memberikan pendidikan yang tidak pertama SMA karena sekolah tujuan kita supaya selama tahun semakin hari barulah kita ada beberapa jurusan atau ya pertama dari SMK baru ke SMA ya. Juga itu dari dulu kita pernah di awal di sana seperti putri semua, begitu dikatakan kemarin baru dicampur ada laki-laki. Jadi bisa dibilang bahwa dulunya bahwa laskar wanita itu bahwa wanita Indonesia punya pendidikan yang sama dengan kita bernama adalah Keluarga Widuri. Kita ada karena lebih dari 11 banyak wanita. Sekarang baik guru ataupun staf semuanya biasa dari 1 tahun kita berdoa sudah tidak ada lagi hanya putri bisa berperan. Terima kasih untuk jawabannya. Mungkin dan ke Bagaimana prinsip tata kerja di sekolah dan strategi organisasi? Prinsip di sekolah. Prinsip di sini kita sekolah memang maksudnya gini, kalau menurut saya bukan lebih ke prinsip ya, tapi rumah sekolah mempunyai manajemen masing-masing sekolah punya manajemen. Bahwa kita secara sendiri dari sisi manajemen itu punya misalnya bahwa peraturan untuk guru untuk siswa itu berbeda. Dan kita mau mencoba bahwa bisa dibilang kita pengen menangani siswa ataupun melatih siswa itu tidak dengan secara tanda kutip ya. Jadi kita mencoba dengan sistem pendekatan karena kita berharap bahwa semua anak kita bisa layani, baik yang mampu ataupun yang tidak mampu. Jadi bisa juga bahwa prinsip tadi bahwa kita pengen merangkul semua lingkungan masyarakat karena yang sekolah di kita dari semua pengunjung
tidak hanya dari kalangan pun, tapi ada kalangan dari semua kita juga. Dan kalau bisa dibilang kita juga membantu mereka dengan beberapa bantuan pemerintah, tapi dengan bantuan pemerintah kita tidak membedakan satu dengan lain. Semua mempunyai porsi yang sama, semua mempunyai penanganan yang sama. Jadi bahwa penanganan ini begitu orang tua menitipkan ke kita, semuanya sama. Tidak ada yang spesial karena status sosialnya gimana, tidak, tapi semuanya posisinya sama. Guru pun punya istilahnya punya tata tertib atau kode etik sendiri. Guru punya peraturan jam berapa pulang lanjut, jam berapa untuk pulang dan segala macam tertib pun sama. Semuanya kita atur di saat awal tahun ajaran baru. Semua masyarakat di lingkungan sekolah akan tahu porsinya dari mulai pimpinan sampai dengan bawah dan mulai dari anak-anak mereka akan terus itu sampai kalau mereka bisa dibilang mereka selama 1 tahun mereka peraturan apa yang mereka harus taati, mereka harus Selanjutnya tadi Bu, bagaimana cara Ibu sebagai wakil kurikulum mensosialisasikan atau mengimplementasikan disiplin dalam belajar kepada warga sekolah? Oke, untuk sosialisasi seperti itu. Jadi untuk mensosialisasikan kegiatan sekolah atau cara belajar itu biasanya kalau di kelas 10 kita ada masa MPLS, terus kita kenalkan di mana pola belajar kita segala macam anak apa yang harus kita lakukan, dan itu tidak hanya anak-anak, kita pun mengadakan sosialisasi ke orang tua. Kita melakukan sosialisasi ke orang tua, kita kasih tahu bahwa ini loh program kita selama 1 tahun, dan anak juga harus tahu oh kapan mereka mengadakan ulangan harian, kapan mereka PTS atau kapan mereka, jadi mereka sudah tahu alurnya. Jadi kita jelaskan berhak dengan anak. Misalkan di awal tahun kita sudah menjelaskan, tetapi kadang-kala di saat kita ingin mengadakan suatu kegiatan, misalkan ulangan harian, kita ingatkan kembali dengan mereka. Kita kasih tahu lagi bahwa besok kalian akan melaksanakan kegiatan ulangan harian 1. 2 minggu depan kita akan mengadakan kegiatan tengah semester seperti saat sekarang. Itu kita sosialisasikan. Kita kasih tahu ke anak-anak ataupun orang tua, dan misalnya bapak ibu guru juga tahu set. Oke, bulan kesekian kita akan mengadakan kegiatan apa, bulan kesekian kegiatan apa untuk proses penilaian. Itu yang sudah sekian lama kita coba lakukan dengan sekolah supaya kalau misalkan hanya dilakukan di awal tahun, saya berpikir kalau di awal tahun nanti mereka akan lupa. Tapi kalau sudah mendekati, biasanya 2 minggu sebelum kita mengadakan Zoom, mengadakan Google Meet ya, dengan pertama dengan untuk kesiapan untuk pembuatan soal segala macam. Sebelum kita sosialisasikan gimana dengan orang tua. Minggu depan kita akan mengadakan kegiatan selanjutnya terkait kurikulum apa yang digunakan di SMA untuk saat sekarang karena kita dalam kondisi pandemi kita menggunakan kurikulum 2013, tapi kurikulum yang istilahnya pasar darurat disesuaikan. Jadi bisa dibilang kalau full kurikulum 2013 mungkin kita belajar dari mulai jam 6.30 sampai dengan pukul 14.30. Tapi kalau kondisi dalam kondisi ini kita pembelajaran semua dari rumah, dan durasinya untuk 1 jam belajaran itu hanya sekitar 30 menit. Itu yang sudah berjalan. Tapi dengan sekarang karena kita baru hari ini kita ada PTM tatap muka tapi terbatas, mereka hanya 2 jam, benar-benar 2 jam, bukan latihan 2 jam belajar tapi 2 jam. Jadi mereka datang dari pagi ekstra jam 8 jam 10 jam 10. Jadi kita bagi 2 sesi. Jadi itu kurikulum yang kita lakukan di sekolah. Jadi di saat dulu kita pakai kurikulum 2013, tapi saat sekarang kita pakai kurikulum 2013 tapi menggunakan pasar darurat. Selanjutnya kan seberapa efektifkah kurikulum yang diterapkan seberapa efektif? Gini, kurikulum ini kan bisa
dari dinas bahwa ini loh modelnya seperti ini. Tapi sekolah dikasih kesempatan untuk kemudian bisa dibilang untuk efektif. Tapi di dalam kondisi seperti ini bisa dibilang itu secara real nyata ya, untuk saya itu bisa dibilang masih agak kurang efektif karena penyampaian kita ke anak itu kurang bisa dibilang kurang walaupun dari segi kurikulum kita sudah mengasih ini materi esensialnya seperti ini harus seperti itu. Mungkin secara administrasi oke. Itu secara real nyatanya itu banyak kendala, anak tidak fokus atau orang-orang bisa dibilang. Kalau dari segi administrasi dari segi nyata dengan belajar itu masih banyak beberapa sisi yang bisa dibilang kurang kondisi pembelajaran yang sinkron dan Yang terakhir nih, di SMA Keluarga Widuri ada hasil kegiatan-kegiatan yang diberikan kepada siswa untuk penunjang dari kurikulum. kegiatan siswa yang mengikuti kegiatan ini kan ada yang hanya kegiatan menyangkut ke posisi akademik, ada yang akademik. Kalau untuk akademik kita seperti misalkan golongan harian ataupun PKS macam itu masuk di akademik. Tapi yang akademik beberapa anak kita libatkan untuk webinar. Kemarin anak mengikuti webinar tentang literasi, jadi bisa bahwa untuk menambah mereka wawasan bahwa literasi itu perlu untuk mereka bisa menulis segala macam. Dan beberapa lagi mereka mengikuti webinar tentang kesiapan AMBK. AMBK di sana mereka harus apa itu mengenai literasi itu nomor satu. Jadi bisa dibilang bahwa anak-anak untuk pelatihan ataupun kegiatan itu memang kita adakan, cuma berbeda jenjang. Kelas 10, kelas 11, ke 12 itu berbeda jenjang semua. Kalau di kelas 10 kemarin hanya full di literasi. Kelas 11 kemarin lebih arahnya ke AMBK, sedangkan untuk kelas 12 kesiapan mereka untuk di UTBK. Jadi ada AMBK. Jadi itu kita bisa dibilang bekerja sama dengan beberapa platform yang selain ada kemarin yang dulu lah, dan Kominfo segala macam itu untuk proses kegiatan kita yang bisa dibilang menunjang untuk kegiatan apa. Itu saja yang kita pertanyakan atau kita ajukan pertanyaannya. Mungkin sekian dan terima kasih Bu udah berkenan diwawancarai oleh kami. Sama-sama, terima kasih. Di sini saya sudah bersama dengan Pak Michael yang mengajar di SMA Keluarga Widuri di mata pelajaran pendidikan sejarah kelas 10 ya Pak ya? Iya, kelas 10. Iya. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, sehat dan tetap semangat. Iya. Di sini saya mau memberi bertanya gitu, ada 4 poin yang ingin saya tanyakan gitu seputar siswa-siswi yang ada di SMA Keluarga Widuri ya Pak. Baik, ya. Iya, yang pertama gitu Pak, kan karena kita melihat gitu, keadaan di Indonesia saat ini kan lagi pandemi, yang dimana pembelajarannya sudah berbeda ya Pak, dari yang awalnya tatap muka sekarang jadi daring gitu atau laring. Nah, kalau yang Bapak lihat gitu di SMA Keluarga Widuri ini seperti apa sih Pak motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa dan siswinya saat belajar mata pelajaran sejarah Pak? Sejarah ya. Iya. Iya, baik. Ya, terima kasih. Siapa namanya? Andika Pak. Andika, ya. Baik, Andika, terima kasih sudah mau datang ke SMA Keluarga Widuri ya. Kalau nggak salah alumni sini juga Iya ya. Pak, saya alumni di sini juga. Ya, jadi memang berbicara tentang sejarah ya, karena pelajaran sejarah itu sebenarnya unik, ya sangat unik menurut saya, karena yang dipelajari itu aja ya, dari SD, SMP, lalu sekarang SMA ya, nggak jauh-jauh dari situ gitu ya. Jadi memang sebetulnya sangat-sangat diperlukan cara mengajar kita sebenarnya ya. Sejarah itu bisa diminati oleh siswa kita atau bisa juga jadi nggak suka gitu ya dengan cara kita mengajar. Kalau misalkan kita mengajarnya dengan cara dulu ya,
ceramah terus, kemudian yang kita sampaikan itu hanya kesejarahannya gitu ya. Padahal mereka sudah tahu dari SD, SMP ya, mereka sudah banyak tahu. Nah itu kalau kita ngajarin itu aja jadi bosan gitu ya. Nah sama halnya di SMA Keluarga Widuri sini seperti itu yang saya lihat nih. Jadi kalau kita mengajar ya materinya itu aja gitu ya, tidak ada metode lain atau diselingkan dengan cara-cara mengajar yang kreatif, maka anak-anak jadi bosan, gitu, jadi malas belajar. Ya, tapi luar biasa anak-anak sini mereka tetap semangat walaupun di masa pandemi seperti ini. Ya, kita belajar secara online melalui Zoom, melalui Google Meet, dan juga kita menggunakan Google Classroom. Dan semangat mereka belajar khususnya untuk pelajaran sejarah masih sangat bagus dan baik kalau menurut saya. Mereka semangat belajar karena bagi mereka sejarah itu tidak boleh dilupakan. Ya, kita harus belajar dari sejarah seperti itu. Jadi untuk anak-anak di sini sih mereka antusias, semangat menerima pelajaran sejarah ya di masa-masa pandemi seperti ini. Karena kami juga guru-guru mengajar dengan cara-cara yang baru, metode yang baru. Jadi bukan saja kami menyampaikan cerita-cerita sejarahnya, tapi kami lebih ke nilai-nilai sejarah itu sebenarnya yang perlu diajarkan kepada anak-anak sekarang ini. Jadi bukan lagi episode-episode sejarahnya. Jadi mereka sudah hafal nih, ya. Tapi nilai-nilai itu yang sebenarnya yang perlu kita pelajari dari sejarah ini. Nah, memang anak-anak kita sini luar biasa. Mereka semangat belajar, walaupun tatap mukanya melalui Zoom ya, Google Meet. Nah, selanjutnya kita melalui Classroom. Seperti itu. Berarti masih bisa dibilang masih semangat ya anak-anak SMA. Iya, betul, semangat. Lalu lantas bagaimana Bapak bisa menjaga semangat siswa-siswa SMA Keluarga Widuri gitu, atau kegiatan pembelajaran seperti apa Bapak yang lakukan gitu saat ini gitu untuk pembelajaran? Iya. Memang untuk mencari cara yang tepat ya untuk mengajar ya supaya materi ini sampai pada anak-anak kita yang masih di rumah, belajar di rumah secara online memang agak sulit. Tetapi sebetulnya banyak cara ya, banyak cara yang kita bisa lakukan supaya materi ini sampai gitu ya. Nah, salah satu cara saya memang saya buat dalam bentuk video-video yang menarik gitu. Jadi saya buat videonya, saya masukkan ke YouTube, lalu bisa dipelajari melalui YouTube atau melalui video-video yang sudah saya masukkan ke YouTube. Kemudian kita juga menggunakan media yang interaktif. Media yang interaktif di sini ketika kami berdiskusi ya, ada yang namanya, kalau Mas tahu, Padlet. Padlet itu media pembelajaran yang interaktif. Jadi semacam papan tulis online. Jadi semua siswa ya bisa masuk ke papan tulis itu dan memberikan tanggapan mereka. Nah, kalau dari Google-nya itu sendiri namanya Jamboard ya. Jadi ada Jamboard, tapi ini Padlet ini aplikasi tersendiri nih. Nah, itu juga bagus, kita bisa masukkan video, kemudian diskusi, lalu teman-teman yang lain juga bisa memberikan pendapatnya dan pendapat teman. Jadi akhirnya terjadi interaksi. Jadi kelasnya hidup walaupun itu secara online gitu ya. Jadi kita bisa masukkan videonya di situ, kemudian bisa masukkan suara, gambar, kemudian teks segala macam. Selain Padlet, kita juga menggunakan Mentimeter namanya. Nah, itu presentasi yang cukup interaktif juga. Jadi itu menarik. Nah, sebetulnya untuk membuat anak-anak kita ini jadi senang, semangat belajar, yaitu dengan cara-cara yang kreatif ya. Jadi bukan metode-metode lama. Ini kan pelajaran sejarah, lalu kita mengajar dengan cara kita yang lama, ceramah terus ya udah, anak-anak malas sebenarnya.
bisa nih. Tapi kalau ada interaktif seperti itu, nah itu semangat. Walaupun mereka di rumah, tapi sepertinya kelas itu hidup gitu ya. Nah, karena ada interaksi di situ. Seperti itu. Dari pembelajaran atau kegiatan-kegiatan pembelajaran yang Bapak sudah jelaskan tadi, ada nggak sih Pak kendalanya gitu? Kendala sih sebetulnya di sini yang pertama itu hampir semua ya, semua siswa di DKI itu kendalanya ini kadang sinyalnya gitu ya. Kadang juga anak-anak yang pakai datanya Pak udah kritis nih, tinggal sedikit mohon maaf kalau misalnya saya keluar gitu. Nah itu, jadi itu rata-rata itu. Kemudian supportnya juga ada anak-anak kita yang handphonenya belum terlalu canggih sehingga ketika menggunakan media-media online yang seperti Padlet tadi, Mentimeter, mereka agak mengalami kesulitan untuk join gitu. Tapi kita bisa membuat alternatif, kita jadikan sebagai tugas seperti itu. Nah, jadi kendalanya biasanya itu sinyal, paket datanya kurang, lalu itu tadi gadget atau laptopnya belum terlalu mensupport seperti itu. Kemudian kalau anak-anak malas sih tidak. Kalau yang saya perhatikan ya, mereka nggak malas sebetulnya. Cuman itu kendalanya. Terus kalau misalnya saya kan ada jam pelajaran pagi juga itu jam 7. Nah, saya coba ya kita zoom ya jam 7. Nah mereka betul berusaha gitu untuk join. Nah walaupun ada 1-2 orang, nah itu kendalanya karena pakai datanya habis, belum dibeli sama mama sama papanya gitu. Nah itu sih kendala yang umum ya Mas ya. Iya. Gitu ya. Oke, yang terakhir ya Pak. Kan saat ini kita nggak bisa melihat langsung gitu atau perkembangan dari siswa-siswa pembelajaran sejarah gitu. Bagaimana sih Bapak bisa menilai gitu pada siswa-siswi atau memastikan gitu bahwa siswa-siswi ini paham betul atas materi yang Bapak sampaikan? Betul. Ya, jadi untuk memberikan penilaian kepada siswa memang agak mengalami kesulitan karena memang kita nggak tatap secara langsung ya, seperti sebelumnya gitu kita bisa tahu. Tapi sekarang untuk mengambil nilai baik itu keterampilan maupun itu pengetahuan, kita bisa melihatnya dari keaktifan. Nah kalau saya sih kalau keterampilan saya ngambilnya dari keaktifan mereka dalam kelas itu, misalnya diskusi tadi gitu ya. Nah itu saya ambil tuh nilai keterampilannya. Kemudian dari portofolio mereka. Nah di Padlet itu kan ketika mereka memberikan jawaban mereka, diskusi mereka itu semua terekam. Nah itu jadi portofolio yang akan menjadi penilaian keterampilan bagi mereka. Itu dari segi penilaian keterampilannya ya. Gitu. Kemudian sikap juga kita bisa lihat dari sananya. Saat tatap muka segala macam. Kemudian saat kita memberikan penugasan, nah responnya seperti apa, terlambat mengumpulkan, itu juga poin penilaian kita. Termasuk ini di kelas saya memberikan selalu ada daftar hadir. Ketika mereka klik classroom itu sudah ada daftar hadir, jadi mereka langsung mengklik saja hadir gitu. Nah itu ketika mereka klik hadir itu poin dapat nilai 1 di situ. Kemudian yang kedua untuk nilai keterampilan pengetahuannya saya menilainya dari itu tadi. Selain tadi kan PowerPoint bisa pengetahuan juga, portofolio itu bisa pengetahuan juga, tapi bisa keterampilan juga, ya dari tugas-tugas mereka di situ. Baik itu penugasan di classroom maupun nih ya yang dilakukan melalui kuisis, nah Kahoot gitu ya. Nah itu kuis-kuis yang cukup interaktif gitu. Paling senang nih anak-anak ini. Ya kalau kita bikin kuis, ayo Pak Kahoot gitu ya. Kuisis gitu. Jadi lebih interaktif bikin kuisnya. Jadi bisa penilaiannya menggunakan itu Kahoot, kuisis, kemudian yang sifatnya soal-soal yang banyak kita bisa pakai Google Form gitu. Jadi kita pakai Google Form sebagai kuis ulangan harian.
Tapi kalau ujian biasa aja, UH-nya itu kita bisa pakai yang tadi krisis tahun gitu ya. Dan ada lagi yang lain sih selain Google Form. Oh ya, kemudian penilaian di langsung penugasan di Google Classroom. Ya, jadi Classroom kan juga ketahuan tuh tugasnya ada, nilainya ada, siapa aja belum kumpulin gitu, siapa saja yang terlambat. Seperti itu deh. Gitu ya. Iya. Baik, mungkin itu saja ya Pak yang saya tanyakan gitu. Terima kasih Bapak sudah Iya. diwawancara yang Sama-sama, ya. saya. Semoga teman-teman dari SMA Keluarga Widuri ini tetap semangat ya Pak untuk belajar Iya. sejarah. Terima kasih. Terima kasih ya Pak.